Pernah nggak sih kita mikir, apa ya cerita di balik nama sebuah kota? Nah, hari ini kita bakal coba bedah salah satunya, Tasikmalaya. Sebuah daerah di Jawa Barat yang ceritanya itu, wah unik banget. Karena dibentuk oleh air, tanah, dan semangat orang-orangnya. Coba deh, bayangin kota asal kalian. Apa sih yang bikin kota itu kota itu? Apa yang jadi jiwanya? Pertanyaan ini penting banget, karena setiap tempat ya punya ceritanya sendiri-sendiri kan? Nah, kalau buat Tasikmalaya, jawabannya ada di tiga hal yang nggak bisa dipisahin. Airnya ngasih kehidupan, tanahnya yang subur, dan yang paling penting, semangat orang-orangnya yang nggak pernah luntur. Tiga hal ini nih yang ngerajut kisah kota ini jadi luar biasa. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, namanya. Kenapa? Soalnya, nama sebuah tempat itu seringkali jadi kunci pertama buat ngebuka semua rahasia masa lalunya. Tasikmalaya. Kalau dipecah, Tasik itu kan artinya danau atau telaga, terus Malaya itu artinya luas atau banyak. Jadi ya artinya daerah dengan banyak perairan. Dan ini bukan cuma nama keren-kerenan loh, ini benar-benar ngegambarin kondisi aslinya. Bayangin aja, banyak danau, sungai, mata air yang semuanya jadi sumber kehidupan, dari buat ngairin sawah sampai buat aktivitas sehari-hari. Oke, sekarang kita mundur jauh ke belakang. Kita coba cari tahu, siapa sih yang pertama kali ngebangun fondasi masyarakat di sana? Siapa pemimpin-pemimpin awalnya? Jadi, akar sejarahnya itu ada di tempat bernama Kadipaten Galunggung. Dengerin ya, ini bukan sekedar nama kuno yang ada di buku sejarah. Ini dulu tuh pusat kekuasaan yang penting banget, yang pengaruhnya nentuin arah perkembangan seluruh wilayah sekitarnya buat ratusan tahun ke depan. Dan di pusat cerita ini, ada satu sosok kunci yang namanya nggak pernah hilang. Dalam Galunggung. Yang diwarisi itu bukan istana megah atau tumpukan harta, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah filosofi kepemimpinan. Filosofi inilah yang ngebentuk karakter orang-orang di sana, turun-temurun. Coba lihat deh pilar-pilarnya. Keadilan, ketertiban, harmoni sama alam, dan kemandirian. Ini bukan cuma daftar aturan kuno loh, ini tuh udah kayak jadi DNA-nya masyarakat Tasikmalaya. Prinsip-prinsip inilah yang sampai sekarang masih bisa kita lihat di etos kerja para pengrajinnya, di cara mereka hidup sehari-hari. Tapi kan, sebuah identitas itu nggak mungkin terbentuk gitu-gitu aja ya. Pasti ada pengaruh dari luar. Nah, sekarang kita lihat gimana Tasikmalaya ini beradaptasi dan berkembang pas ketemu kekuatan-kekuatan baru. Tapi di saat yang sama, mereka tetap pegang teguh jati diri mereka. Lihat deh perjalanan Tasikmalaya ini. Dinamis banget kan? Mulai dari masuknya Islam yang nyatu banget sama budaya lokal, terus jadi pusat ekonomi, sampai akhirnya jadi basis perlawanan pas zaman kolonial. Setiap era itu ninggalin jejaknya sendiri, nambahin lapisan baru ke identitas kota ini. Nah, ini poin yang paling penting. Ini soal perpaduan, bukan penggantian. Jadi Islam masuk itu bukan buat ngehapus budaya Sunda yang udah ada, tapi justru ngeblend, nyatu. Coba bayangin deh hasilnya itu harmoni yang unik banget. Di satu sisi masyarakatnya religius, tapi di sisi lain mereka juga ngejaga banget tradisi dan kearifan lokalnya. Dan ini nih, yang keren banget. Kadang, tekanan itu bisa ngelahirin sesuatu yang indah loh. Pas zaman kolonial, mereka kan ditekan habis-habisan. Tapi semangatnya nggak mati. Justru sebaliknya, keterbatasan itu malah bikin kreativitas mereka meledak. Lahirlah kerajinan-kerajinan keren kayak kulit dan anyaman yang sekaligus ngebentuk semangat mandiri yang jadi ciri khas mereka sampai sekarang. Oke, setelah kita jalan-jalan ke masa lalu, sekarang kita tarik semua benang merahnya. Kita lihat gimana sih wujud Tasikmalaya sekarang ini. Tasikmalaya hari ini tuh kayak kanvas hidup dari sejarahnya. Jejak masa lalunya itu kelihatan banget. Dari mana? Ya dari tangan-tangan terampil para pengrajinnya, dari sawah-sawahnya yang masih hijau dan subur. Dan yang paling penting, kita bisa ngerasain langsung dari orang-orangnya. Nilai kejujuran, religius, kemandirian, itu semua warisan yang masih dijaga banget. Jadi, kalau dirangkum, perjalanannya kayak gini. Dimulai dari alamnya, dari air dan tanahnya. Terus dikasih fondasi nilai yang kuat dari pemimpinnya, diperkaya lagi sama perpaduan budaya dan keyakinan. Diuji sama berbagai tantangan sejarah, dan akhirnya jadilah identitas Tasikmalaya yang kita kenal sekarang. Kokoh banget. Pada akhirnya kita balik lagi ke tiga hal tadi. Air, tanah, dan semangat. Cerita Tasikmalaya ini jadi pengingat yang keren banget buat kita semua. Gimana kondisi alam, kearifan leluhur, dan perjalanan sejarah itu bisa nyatu dan ngebentuk jiwa sebuah tempat yang ya unik dan gak ada duanya. Nah,
Ini pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Seberapa besar sih cerita kota asal kita ngebentuk siapa kita sekarang? Karena sama kayak Tasikmalaya, setiap tempat punya ceritanya masing-masing. Cerita yang terus hidup, terus bernafas, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.